Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Sugeng selaku dosen pengampu mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa. Dan juga halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rafael Sedani Yuga Aniswara Surubakti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagenesis sedimen plastik. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung aja ke pembahasan. Nah, jadi, ini adalah sumber materi yang saya gunakan, di mana saya memakai 3 sumber materi, namun yang paling banyak saya gunakan dari Berli. Oke, next. Nah, langsung aja tentang diagenesis. Introduksi mengenai diagenesis. Apa sih diagenesis itu? Gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke diagenesis sedimen, gitu ya, atau sedimen plastik, saya ingin merefresh otak terlebih dahulu tentang apa sih batu sedimen atau sedimen itu ya. Ketika kita bicara sedimen, kita bakal berbicara seperti pada tabel ini, yaitu seperti pada gambar ini, ilustrasi ini, di mana intinya cuma pelapukan, tertransportasi dan terendapkan. Itu sedimen. Terus diagenesis pada sedimen itu apa? Kenapa dia letaknya di bawah burial? Kenapa letaknya di bawah atau di dalam lapisan gitu ya? Di bawah permukaan gitu. Nah, itu bakal dijawab oleh slide selanjutnya gitu loh, pada slide selanjutnya. Nah, daripada penasaran, kita selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, diagenesis itu merupakan proses pada sedimen yang terjadi selama pengendapan, kompaksi, dan juga proses litifikasi. Pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi dari temperatur dan tekanan pada proses pelapukan, tapi belum menjadi batuan metamorf. Jadi, masih di bawahnya metamorf. Gitu. Intinya secara mudahnya gitu. Nah, diagenesis itu apa? Jadi, diagenesis itu kan tadi sudah kita jelaskan kan? Terus ada batas yang jelas nggak sih? Kan saya menjelaskan bahwa belum mencapai metamorf. Lalu ada batasannya nggak sih? Atau diagram yang menjelaskan tentang batasan diagenesis pada sedimen dengan metamorf. Nah, itu dijelaskan dalam paper Worden and Burley pada tahun 2003, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah area diagenesis pada batuan sedimen gitu loh. Dan ini adalah udah masuk metamorf. Terus garis hitam ini menunjukkan apa? Nah, garis hitam ini itu menunjukkan ini teman-teman. Bisa dibaca di sini bahwa garis yang 10 derajat Celcius per kilometer itu menunjukkan batu-batuan pada kraton yang stabil. Sedangkan yang di atasnya 30 derajat per kilometer itu batu-batuan pada cekupan sedimen yang mengalami retakan atau pengaruh struktur. Maksudnya apa? Jadi gini, karena dia terpengaruh struktur, dia tidak perlu tertimbun jauh depth-nya di bawah gitu ya. Tekanan tidak perlu tinggi-tinggi banget untuk menjadi metamorf. Bisa kita lihat di sini kan. Set cukup segini aja. Nah, itu pengaruh dari struktur. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, proses diagenesis. Gimana sih tahapan proses diagenesis itu? Ada pengklasifikasiannya nggak sih diagenesis berdasarkan beberapa faktor yang ada? Jawabannya ada teman-teman. Nah, ini. Jadi diagenesis itu bisa dibagi menjadi 3 menurut Berli, Kantorowicz, dan Walk pada tahun 1985. Dibagi jadi 3 apa? Tahap pertamanya ada eugenetik, tahap keduanya ada mesogenetik, tahap ketiganya ada telogenetik. Di sini saya menuliskan yang urut ya, saya mohon maaf. Lalu selanjutnya, menurut Soler and Slugger, dalam paper Tucker tahun 1991 gitu loh ya, proses diagenesis itu terbagi juga. Intinya itu terbagi jadi 4. Ada kompaksi, sementasi, pelarutan, dan juga pertumbuhan mineral autigenik. 4 itu apa sih 4 hal ini? Nah, kita lanjutkan aja di slide selanjutnya. Proses diagenesis menurut Worden and Burley tahun 2003. Ini adalah proses yang menjadi acuan presentasi saya pada hari ini. Dan bisa dilihat dari tabel yang sudah ditranslate ya, versi translate-nya, yang dibuat oleh Worden and Burley pada papernya pada tahun 2003. Dibagi jadi 3. Yang pertama adalah eudiagenesis, di mana tahapan paling awal nih dari proses diagenesis, di mana itu terbentuknya di kedalaman yang relatif mendekati permukaan, jadi dekat sama permukaan. Tapi bisa juga sebelum tertimbun dan sudah mengalami diagenesis, bisa. Nanti akan ada berbagai macam pengaruh-pengaruh atau faktor-faktornya yang akan dijelaskan. Lalu ada mesodiagenesis, ini berlangsung pada kedalaman di bawahnya lagi nih, yang lebih dalam gitu, di mana nanti akan ada peningkatan suhu dan tekanan dan diikuti dengan berkurangnya pore water atau fluida di dalam pori-pori batuan. Dan terakhir adalah telodiagenesis. Sudah terendapkan di bawah, terangkat ke atas oleh proses struktural. Itu adalah proses diagenesis, itu dia.
Jadi proses diagenesis itu adalah proses interaksi dengan permukaan akibat dari proses uplifting. Nanti akan terinteraksi dengan meteorik ataupun proses transportasi ya. Oke, next. Nah, proses eodiagenesis. Jadi ini adalah proses pertama ya, atau tahap awal, dan ini adalah intinya itu meliputi proses perombakan oleh organisme karena dia akan dekat dengan permukaan yang kita sebut dengan biosturbasi, kompaksi, pembentukan ulang dan penggantian mineral pada endapan tersebut. Kedalamannya ini sangat bergantung atau sangat dipengaruhi kepada aquifer, aquitard, sesar sedimentary, lalu ada permeabilitas aquifer, sehingga beragam atau bermacam-macam. Bisa dekat banget, bisa dalam tapi masih eodiagenesis dan sebagai macam mananya. Biosturbasi sangat penting di sini karena dia kenapa merusak struktur sedimen utama sehingga sangat mempengaruhi proses diagenesis yang terjadi. Selanjutnya adalah sementasi dan penggantian. Ini cukup umum terjadi juga di eodiagenesis di mana akan ada proses pengisian dan penggantian oleh mineral lain. Contohnya, jika daerah tersebut reduktif akan terjadi pirit, pembentukan pirit. Ketika oksidatif, ada oksida besi. Semen karbonat ketika tekanannya misalnya suhunya cukup tinggi dan sebagainya macam mananya. Oke. Ini adalah contoh proses eodiagenesis. Contohnya adalah dari tadi fosil jejak ya, kita bisa lihat skolitos dan subikos itu sudah kita skip aja dan dipelajari pada paleontologi. Proses yang kedua, mesogenesis. Ini proses yang berlangsung pada kedalaman yang lebih besar dari eodiagenesis tadi dan bisa disebut juga dengan proses diagenesis lanjut karena telah melewati proses yang dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan dan sudah mulai menuju tingkat metamorfisme rendah gitu. Nah, ini memiliki kedalaman yang cukup dalam ya, berada pada kedalaman sekitar 100 sampai 1000 meter dengan suhu 200 sampai 250 derajat Celcius. Dan proses-proses yang dapat terjadi pada mesodiagenesis itu ada kompaksi fisik, kompaksi kimiawi, sementasi, pelarutan oleh fluida pori, penggantian mineral, dan pembentukan mineral autigenik. Oke. Kompaksi. Nah, kompaksi itu apa sih? Kalau kompaksi itu intinya adalah butiran yang ditekan karena ada pengaruh pressure. Jadi apa? Jadi gini, penurunan volume sedimen. Jadi teman-teman bayangin ada sedimen tertekan, akan mengalami penurunan volume. Otomatis apa? Dia bakal menyebabkan ekspulsi air atau pengurangan porositas atau kadar porositas air dalam batuan. Jadi karena ketekan teman-teman, airnya pada keluar. Batu makin rapat, fluida yang mengisi porositas akan semakin sedikit ruangnya kan? Itu yang menyebabkan presentasi porosity akan turun dan sangat dipengaruhi oleh besarnya net overburden stress. Semakin bertambah kedalaman, maka net overburden stress ini bakal menyebabkan kompaksi itu makin menguat. Lalu kompaksi batu pasir itu intinya terjadi dalam 4 tahap, yaitu ada grain rearrangement, plastic deformation of ductile component, brittle fracturing, dan dissolution. Itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kalau kita sebelum slide selanjutnya kita lihat di tabel yang kanan itu menjelaskan tentang proses penekanan yang terjadi pada batu pasir dan juga batu-batu lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari batu pasir aja deh teman-teman, yang hitam ini, dia porositasnya akan berkurang semakin depth, semakin dalam. Karena apa? Tadi semakin tertekan. Begitu juga dengan batuan yang lainnya. Oke, next. Nah, kompaksi. Tadi dibagikan jadi 4 jenis ya. Pertama adalah rotation juga, deposition kita bisa bilang. Jadi itu dia searah dengan tekanan. Lalu ada ductile, di mana dia batuan yang plastis akan tertekan dan mengikuti bentuknya kayak plastis ini tekan teman-teman, tertindih oleh batu. Lalu ada brittle, di mana dia patah karena tidak elastis, jadi dia patah, ketak gitu. Dan selanjutnya ada lebih ke pressure solution, di mana dia berlangsung sangat lama, ada reaksi kimia yang terjadi, sehingga batuan itu tekanannya seperti ini. Hampir nyambung gitu loh, karena ada proses pelarutan kimiawi. Itu dari mekanik compaction. Selanjutnya dari Worden and Burley. Ini adalah tentang menunjukkan gimana sih penggambaran dari kimiawi yang terjadi. Pertama deposisi dulu. Udah sejajar, terjadi mekanikal. Rapat lah dia. Lalu selanjutnya adalah chemical compaction. Dia sudah mulai larut dan sudah bisa melebar, menutupi. Jadi ada kontak-kontak yang terjadi seperti ini. Kayak long contact itu biasanya dari deposisi teman-teman. Jadi deposisi dan kayak ketekan aja gitu. Suture contact itu bisa dua kemungkinan, tapi yang paling sering adalah proses penekanan yang cukup lama sehingga kuarsa di sini itu suture contact. Oke. Satu adalah sementasi. Adalah proses diagenesi di mana mineral autigenetik itu terspesifikasi di dalam pori gitu loh ya. Ada 3 aspek atau 3 syarat. Yang pertama, aliran air di dalam pori.
harus memiliki solubilitas lebih tinggi, pelarutan dari mineral di sekitar batuan dan transportasi ion difusi oleh air yang tidak bergerak di dalam pori. Ini ada contohnya silika semen quartz dan iron oxide semen. Nah, selanjutnya adalah pelarutan dan penggantian mineral. Kalau pelarutan yang udah tahu lah ya kita ya, mineral terlarutkan oleh akibat adanya fluida, reaksi kimia ya. Dan penggantian mineral. Kalau kita lihat contohnya ada plagioklas yang tergantikan oleh clay dalamnya serisit. Lalu ada partially dissolved. Jadi itu kayak plagioklasnya itu sudah mulai terdissolve, berpori-pori. Jadi ini ada rongga biru-biru ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bentukan mineral autogenik. Jadi, mineral autogenik itu adalah mineral yang terbentuk langsung dalam batuan sedimen atau in situ. Jadi, terbentuknya di situ. Mineral yang berkembang tanpa ada transportasi dari batuan lain gitu. Nah, ini terbentuk, kita bisa lihat di sini, kalau contohnya itu adalah quartz overgrowth, di mana dia quartznya itu berkembang. Overgrowth di sini nih. Nah, di sini dua contoh ini adalah quartz overgrowth. Dia berkembang gitu, teman-teman. Dan selanjutnya adalah proses terakhir, telogenesis. Ini lebih ke kayak proses pelapukan, proses erosi, transportasi, dan sebagai macam mananya. Ada juga bisa proses alterasi juga, pelarutan mineral-mineral yang tidak stabil gitu. Itu lebih ke proses dari telogenesis. Nah, ini adalah quote, jadikanlah tekananmu menjadi kekuatan untukmu, jangan jadikan tekananmu menjadi kelemahanmu. Itu seperti batuan ya, kayak sedimen tadi, ditekan malah dia makin compact, makin solid. Jadi itu adalah quote dari saya. Jadi video saya kurang lebih seperti itu, saya minta maaf apabila disampaikan secara terburu-buru. Nanti apabila ada yang kurang jelas, saya akan lampirkan di deskripsi, yaitu tentang PPT saya dan sumber-sumber bacaan saya, jadi teman-teman bisa mengakses, ataupun Pak Sugeng. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.